anak-anak, sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang operasi perkalian pada bentuk aljabar. Yang pertama, perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Bentuk yang pertama yaitu K dikali dalam kurung AX sama dengan KAX. Nah, adapun keterangannya, K ini, yang ini adalah konstanta, kemudian A, yang ini adalah koefisien, dan X itu adalah variabel. Jadi, perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar yang dimaksud di sini adalah ini. Ini adalah konstanta dikalikan dengan bentuk aljabar yang ada di dalam kurung. Dalam hal ini, untuk bentuk yang pertama ini, konstanta dikali dengan bentuk aljabar satu suku, atau yang hanya memiliki satu suku. Caranya tinggal kali masuk saja ke dalam. Jadi K dikali masuk ke dalam. Jadinya K kali AX atau KAX. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh ini. 2 dikali dalam kurung 3X. Nah, ini adalah bentuk yang mirip dengan perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar yang di atas ini. 2 adalah konstanta itu sendiri, kemudian 3 adalah A atau koefisiennya, dan X itu adalah variabelnya. Jadi ini mirip dengan yang di atas ini. Cara kerjanya seperti apa? Nah, lihat. 2 atau konstantanya kita kali masuk ke dalam. Kita kalikan dengan 3, atau cara tulisnya seperti ini. 2 kali 3X. Jadi 2 kali masuk ke dalam kali 3X. Yang dikalikan adalah 2 dikali dengan 3, kita dapat 6. Kemudian X, karena di depan sini tidak ada X, jadi ya X tetap tulis saja X di sini. Kalau di depan sini ada X, jadi X dikali dengan X. Koefisien kali koefisien, variabel kali variabel. Jadi seperti itu sifat yang ada pada perkalian aljabar. Tapi karena X-nya cuma 1 di sini, di depan tidak ada, jadi tetap tulis saja X pangkat 1 di sini. Lanjut, bentuk perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar yang kedua adalah seperti ini. K dikali dengan dalam kurung AX tambah B. Nah, dalam hal ini konstanta dikalikan dengan bentuk aljabar suku 2. Kenapa suku 2? Karena di sini sukunya ada 2. Suku yang pertama AX, kemudian suku yang kedua B. Jadi seperti itu. Adapun keterangannya, K itu adalah konstanta, yang ini adalah konstantanya. Kemudian A adalah koefisiennya, A yang ini adalah koefisien. Kemudian X-nya adalah variabel, X yang ini variabel. Kemudian B yang ini adalah bilangan yang belum diketahui nilainya, atau bisa juga disebut sebagai konstanta pada bentuk aljabar yang ada di dalam kurung ini. Cara kerjanya seperti apa? Kita tinggal kali masuk saja ke dalam, sehingga K kali AX kita tulis seperti ini, KAX. Kemudian K kali B, tulis saja KB. Di sini karena operasinya tambah, jadi di sini tambah. Lebih jelasnya perhatikan contoh ini. 4 dikali dengan dalam kurung 5X tambah 2. Nah, bentuk ini mirip dengan yang di atas ini. Perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Namun dalam hal ini aljabar suku 2. Suku yang pertama 5X, suku yang kedua adalah positif 2. Cara kerjanya seperti apa? Ya, kita kali masuk saja ke dalam. 4 dikali 5X, kita tulis seperti ini, 4 kali 5X. Kemudian 4
dikali dengan 2, gitu ya. Setelah 4 kali 5x, kita tulis dulu di sini. Kemudian karena di sini tambah, kita tulis tambah juga di sini. Yang berikutnya 4 kali 2 lagi. Kita tulis lagi di sini 4 kali 2. Selanjutnya kita kalikan. Ketika ada perkalian dan penjumlahan berada pada satu posisi yang sama, yang duluan kita kerjakan adalah yang perkalian. Jadi koefisien dikali dengan koefisien, variabel kali variabel. Namun dalam hal ini 4 dikali 5x, x ini tidak ada variabel di depan sini, jadi kita tetap tulis saja x pangkat 1. 4 kali 5 kita dapat 20. Jadi 4 kali 5x hasilnya adalah 20x. Kemudian tulis di sini tambah 4 dikali 2 kita dapat 8. Selanjutnya 20x ditambah 8 itu disederhanakan dengan cara kedua suku ini kita bahagi dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 4. 20 bisa dibagi 4, 8 bisa juga dibagi 4. 20 dibagi 4 kita dapat 5, dan 8 dibagi 4 kita dapat 2. Jadi hasilnya akhirnya adalah 5x ditambah 2. Perhatikan contoh soal. Jabarkan bentuk aljabar berikut, kemudian sederhanakanlah. Ada 4 model bentuk perkalian bentuk jabar. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, 4 dikali dalam kurung P tambah Q. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Yang pertama, 4 kita kali masuk ke dalam, kita kali dengan P. Jadi 4 kali P kita dapat 4P. Kemudian 4 dikali dengan Q. Jadi hasilnya adalah 4Q. Jadi hasil akhirnya adalah 4P ditambah 4Q. Lanjut, 5 kita kali juga ke dalam. Jadi 5 kali dalam kurung AX tambah BY. Nah, caranya sama, konsepnya sama, kita kali satu-satu ke dalam. Yang pertama 5 kali AX, kita dapat 5AX. Kemudian 5 kita kali lagi dengan BY, kita dapat 5BY. Seperti itu. Karena di sini tambah, di sini juga tambah. Nah, kemudian yang bagian C, 3 dikali dalam kurung X kurang 2 ditambah 6 kali dalam kurung 7X tambah 1. Nah, yang pertama 3 kali X kita dapat 3X. Kemudian 3 kita kali dengan negatif 2. Nah, perhatikan tanda negatif ini. Jadi kalau ada tanda kurang di depan ini, kita harus ambil dengan itu. Jadi ini terbaca negatif 2. 3 kali negatif 2 kita dapat negatif 6. Kenapa negatif 6? Karena positif dikali dengan negatif hasilnya negatif. 3 kali 2 hasilnya 6. Jadi negatif 6. Selanjutnya setelah selesai yang bagian depan, kita pindah lagi, tulis tambah. Di sini juga tambah. Pindah lagi yang bagian kedua ini. 6 kali 7X. Hasilnya berapa? Ya, 6 kali 7 kita dapat 42. Kemudian X itu karena di depan tidak ada X. Jadi X tulis saja X pangkat 1 di sini. X pangkat 1, tapi pangkat 1 tidak perlu ditulis pangkat satunya. Lanjut, 6 kali 1 kita dapat 6, positif 6. Nah, selanjutnya kita selesaikan bagian ini dengan melihat suku-suku yang sejenis. Suku yang sejenis ditandai dengan lingkaran yang warnanya sama. Jadi 3X sejenis dengan 42X.
Kenapa sejenis? Ingat materi sebelumnya, suku tersebut dikatakan sejenis jika memiliki variabel dan pangkat yang sama. Nah, 3x sejenis dengan 42x karena kedua suku ini sama-sama memiliki variabel x dan pangkatnya sama-sama pangkat 1. Jadi di sini x pangkat 1, di sini juga x pangkat 1. Jadi itu sejenis. Seandainya di depan sini x pangkat 1, kemudian yang ini x pangkat 2, itu tidak sejenis. Jadi pangkatnya juga harus sama. Nah, karena sejenis dikumpulkan seperti di bawah ini. Jadi yang dioperasikan adalah koefisiennya 3 dengan 42. Jadi 3 diapakan dengan 42 ini ditambah dengan 42. X-nya tulis di luar tanda kurung. Jadi 3 ditambah 42 kita dapat 45x. Nah, selanjutnya negatif 6 ini sejenis dengan positif 6. Itu juga kita kumpulkan. Jadi negatif 6 ditambah 6. Kenapa mereka dikatakan sejenis dua ini? Karena ini sama-sama adalah bentuk dari konstanta. Konstanta itu bilangan yang berdiri sendiri yang tidak memiliki variabel di belakangnya. Jadi kalau bilangan yang ada variabel di belakang itu disebut koefisien. Tapi kalau hanya bilangan yang berdiri sendiri itu disebut konstanta. Negatif 6 dan positif 6 itu konstanta, maka mereka sama-sama sejenis. Nah, cara mengoperasikannya bagaimana? Seperti ini, negatif 6 ditambah 6. Tapi kelihatannya di sini tidak ada hasilnya. Jadi berapa hasil negatif 6 ditambah 6? Kita lihat kembali garis bilangan. Pada garis bilangan, tambah itu arahnya ke kanan. Kemudian kurang itu arahnya ke kiri. Jadi ketika dikatakan negatif 6 tambah 6, jadi kita mulai dari negatif 6, kemudian karena tambah kita arahnya ke kanan. Negatif 6, kita mulai dari negatif 6, kemudian tambah 6, berarti ke kanan sebanyak 6 kali. Kita hitung bersama-sama dari negatif 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia berhenti di 0. Jadi hasil dari negatif 6 tambah 6 adalah 0. Jadi hasil ini adalah 0, dan kalau 0 tidak perlu dituliskan lagi. Jadi hasilnya hanya 45x. Lanjut untuk bagian D. Jadi negatif 8 kita kali 1 dikali dengan 2x dulu. Hasilnya adalah negatif 16x. Jadi seperti itu. Yang berikutnya negatif 8 kita kalikan dengan negatif y. Negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian 8 dikali dengan 1. Di sini sebenarnya negatif 1y, tapi 1 tidak ditulis. Jadi negatif 8 dikali negatif 1 hasilnya positif 8y. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya negatif 8 dikali positif 3z. Jadi negatif kali positif hasilnya negatif. 8 dikali 3 hasilnya 24. Jadi 8 kali 3z hasilnya 24z.